Realme Indonesia merilis Realme 12 5G sebagai pelengkap dari Realme 12 series. Ponsel ini hadir di pasar tanah air pada 21 Maret 2024 pada rentang harga mid-range yakni 3 jutaan. Sebelumnya, Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus sudah duluan rilis di Indonesia. Dengan hadirnya Realme 12 5G, pengguna diberikan opsi tambahan agar dapat mencicipi desain keren di seri ini tanpa keluar banyak biaya. Penasaran dengan spesifikasinya? Berikut kelebihan dan kekurangan Realme 12 5G yang sudah tim Gadget rangkum. Mirip dengan Realme 12 Pro 5G, tampilan bodi belakang Realme 12 5G juga tampak menyerupai jam tangan mewah. Bedanya, modul kamera HP ini lebih kecil meski sama-sama berbentuk bulat dan disimpan di tengah. Bodi belakang tak menggunakan bahan kulit imitasi seperti kedua kakaknya, namun masih menghadirkan 500 pola gradasi sinar matahari untuk menyamai efek lempengan jam tangan mewah. Di bawah kamera island terdapat garis memanjang vertikal yang mencapai ujung bawah ponsel. Garis tersebut diberi pola berlian sehingga mirip seperti tali luxury watch. Tampilan desain Realme 12 5G cukup unik karena mirip seperti Realme 12 Pro ataupun Realme 12 Pro Plus. Pasalnya, berkaca pada tahun lalu, Realme 11 4G dan 5G membawa desain yang sama sekali berbeda pada varian Pro dan Pro Plus. Realme 12 5G hanya memiliki ketebalan 7,7 mm serta bobot 188 gram, lebih ramping dari pendahulunya. Sisi samping bodi menggunakan bahan material metal, serta menggunakan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol daya. Tombol ini juga dinamakan dynamic button, dapat dipetakan pada berbagai perintah seperti mengaktifkan mode senyap dan membuka aplikasi kamera. Sebagai fitur pertahanan, Realme 12 5G dibekali sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air dari segala sisi. Kehadiran IP54 di ponsel ini jadi opsi menarik bagi mereka yang butuh ponsel dengan tahan cipratan air. Namun, ingat, ini hanya IP54, bukan IP67 ataupun IP68. Jadi jangan dicoba-coba untuk dites di kedalaman air. Realme 12 5G juga tak ketinggalan dengan fitur yang banyak dibutuhkan, yakni NFC. Yang menarik, ponsel ini di beberapa negara justru tak hadirkan NFC. Realme 12 5G juga dibekali serangkaian konektivitas yang cukup lengkap seperti 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, port USB-C, serta sensor yang lengkap seperti giroskop, kompas proximitas, ataupun akselerometer. Realme 12 5G tak mengalami peningkatan chipset dari pendahulunya. Keduanya kompak menggunakan Dimensity 6100 Plus buatan MediaTek. Chipset kencang yang dirancang untuk ponsel kelas harga mid-range. Chip tersebut dibangun pada manufaktur 6 nanometer dari TSMC. Terdapat 8 unit prosesor, meliputi klaster Big Core Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz dan Little Core Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz. Dua klaster ini disusun pada formasi 2+6. Pada kemampuan grafisnya, chipset ini menggunakan GPU Mali G57MC2 yang berjalan pada frekuensi 950 MHz. Realme 12 5G dilengkapi kamera utama 108 MP dengan kemampuan perbesaran lossless hingga 3 kali. Karena dapat hasilkan foto dengan resolusi tinggi, maka kamera dapat melakukan cropping di bagian tengah dengan ketajaman yang baik. Kamera ini memiliki ukuran sensor 1/1,67 inci serta menggunakan teknologi pixel pinning 9-in-1. Dengan menggabungkan 9 pixel berdekatan, kamera dapat menyerap lebih banyak cahaya untuk kemudian menghasilkan gambar dengan kualitas yang jernih. Selain kamera utama 108 MP, ponsel ini juga turut hadirkan sensor kedalaman beresolusi 2 MP. Namun, sebaiknya kamera ini cukup dianggap sebagai hiasan saja. Tak heran Realme mengaitkan layar di HP ini dengan sebutan Big Mid Smooth, sebab ukuran layarnya yang 6,7 inci Full HD Plus berdesain pansul memang dapat berikan tampilan yang luas dan impresif. Bezel di sekelilingnya pun dirancang dengan tipis agar tak menghalangi pandangan pengguna.
Layar ponsel mendukung tampilan 16,7 juta warna yang terasa cukup untuk berikan visual memukau, seperti ketika bermain game ataupun menonton film. Adapun refresh rate layarnya mencapai 120 Hz, guna tampilkan pergeseran mulus saat navigasi antar muka. Kendati tak sebaik panel LTPO pada sejumlah HP flagship, Realme telah sematkan 6 tingkatan refresh rate dinamis yang dapat mengenali skenario penggunaan untuk daya tahan baterai yang optimal. Realme 12 5G juga bisa dipakai di luar ruangan pada siang hari dengan nyaman. Ini dikarenakan layar mencapai tingkat kecerahan puncak hingga 950 nits. Dengan dua speaker, Realme 12 5G dapat menghasilkan audio spasial yang lebih jelas. Dibandingkan HP dengan mono speaker, HP ini dapat memberikan efek separasi suara yang lebih kentara antara kanal kiri dan kanan. Speaker pada Realme 12 5G mengusung teknologi pemrosesan high-res audio untuk meningkatkan kejernihan suara. Jika ingin mendengarkan lagu dengan lebih fokus, pengguna bisa hubungkan kabel earphone ke lubang 3,5 mm jack yang tersedia. Kapasitas baterai 5000 mAh pada Realme 12 5G bisa bertahan hingga seharian. Mengingat chip pada HP ini punya fabrikasi 6 nanometer, efisiensi dayanya pun sangat tinggi dan tak makan banyak daya. Charger 45 watt Superfook juga turut hadir pada paket penjualan ponsel yang diklaim dapat mengisi daya dari 1-50% dalam 30 menit. Tak ada wireless charging pada HP ini, wajar untuk ponsel di kelas harga mid-range. Kamera Realme 12 memang bagus tapi memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, konfigurasi kamera HP ini sama persis dengan Realme 11 5G. Tak ada peningkatan sama sekali. Yang kedua, ponsel ini tak memiliki kamera ultrawide untuk menangkap gambar pada bidang pandang luas. Selain absennya kamera ultrawide, HP ini juga tak mendukung perekaman video 4K maupun 1080p di 60 fps. Padahal, dua fitur ini diperlukan untuk hasilkan video jernih dan mulus pada Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok. Dengan dukungan resolusi kamera belakang yang mentok di 1080p 30 fps, pengguna mesti cari cara agar unggahan video ke medsos tetap bagus dan layak ditonton. Kendati tampilan layarnya bagus, Realme 12 5G belum menyajikan panel AMOLED yang dapat tampilkan konten dengan lebih cerah. Panel AMOLED selalu menjadi sebuah fitur yang tampak mewah, karena mulanya hanya bisa dimiliki oleh sang ponsel dengan harga tinggi. Sejumlah kelebihan memakai layar AMOLED mencakup tingginya kontras rasio saat menonton film, mengurangi konsumsi baterai, hingga menampilkan warna yang lebih terang. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget.